Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabarnya? Perkenalkan, kami dari kelompok 3D Teknik Kimia jurusan Teknik Kimia Universitas Sriwijaya. Di sini ingin memaparkan sedikit materi berupa gas with granular solid yang merupakan tugas dari mata kuliah kami perancangan alat proses. Sebelum kita mulai pemaparan, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3D. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Raden Muhammad Firman Hidayat dengan NIM 0303 128 212 6068. Yang kedua ada Muhammad Rizky Akbar dengan NIM 0303 128 212 6089, dan yang terakhir ada Kaulia Rizky dengan NIM 0303 138 192 4096. Berikutnya ada beberapa pokok bahasan yang akan kami paparkan hari ini, yaitu yang pertama ada fluidization, yang kedua ada pneumatic conveying, yang ketiga ada tentang drying, dan yang terakhir ada contoh soal atau perhitungan. Baiklah, untuk materi pertama yaitu fluidization akan dijelaskan oleh Kak Aulia Rizky. Kepada Kak Aulia, saya persilahkan. Baik, untuk materi pertama yaitu ada fluidization. Jadi fluidisasi ini merupakan suatu operasi di mana hamparan zat padat diperlakukan seperti fluida yang ada dalam keadaan berhubungan dengan gas atau cairan. Nah, dalam kondisi terfluidisasi ini, gaya gravitasi pada butiran-butiran zat padat diimbangi oleh gaya dari fluida yang bekerja padanya. Untuk aplikasinya, aplikasi dari teknik ini itu banyak karena aksi campuran yang lembut itu namun intens dalam lingkungan yang terpisah secara hermetis, terdapat kondisi sempurna untuk terjadinya berbagai proses kimia. Lalu untuk granulasi partikelnya, karena partikelnya tersuspensi, itu terdapat luas permukaan partikel maksimum yang terpapar pada proses. Sejumlah kecil cairan dapat disuntikkan untuk melapisi partikel secara tepat dan konsisten. Cairan pengikat dapat diterapkan untuk menyebabkan partikel menggumpal. Untuk desain, jadi sementara tindakan dasarnya tetap sama, jadi sejumlah perubahan desain diperlukan untuk menggunakan mixer sebagai granulator, pengering, reaktor, dan lain-lain untuk sebagian besar aplikasi. Nah, sebagian besar aplikasi ini melibatkan perubahan pisau, perubahan segel poros, perubahan struktur bejana, serta lampiran tambahan seperti tumpukan filter vakum dan sistem pemulihan pelarut. Oke, untuk alat selanjutnya itu ada pneumatic conveying. Pneumatic conveyor sendiri merupakan suatu alat yang menggunakan prinsip pengangkutan berdasarkan adanya gerakan fluida. Pneumatic conveyor itu populer untuk alat transportasi material bervolume besar, pengeluaran solid secara substansial untuk jarak horizontal dan vertikal, untuk mengalirkan padatan yang velocity gas dan fluida tinggi dapat dibantu dengan pompa. Pneumatic conveyor ini bersifat fleksibel, keras dan lebih murah, serta relatif lebih mudah dioperasikan dengan menggunakan tekanan atmosfer atau tekanan dalam yang akan dikontrol saat proses berlangsung. Lalu untuk prinsip kerja dari pneumatic conveying ini sendiri itu dengan mengumpulkan material halus seperti pasir halus, tepung, dan material keras seperti abu dan semen. Padatan yang tertangkap dalam siklon memisahkan diri dari aliran udara. Adanya gerak berputar memberikan gaya tangensial pada aliran udara. Padatan dalam siklon bergerak karena adanya gaya sentrifugal. Padatan kemudian turun dengan spiral, sedangkan udara keluar dari siklon aliran tengah vortex. Lalu apa sih yang diperlukan dan diperhatikan dalam perancangan dari pneumatic conveying ini? Itu yang pertama ada spesifikasi material yang meliputi ukuran partikel, bentuk partikel, massa jenis, permeabilitas, kohesi, toxicity, reaktivitas, dan efek elektrostatik. Dan yang kedua ada atribut sistem yang termasuk dalam ketahanan pipa dan kecocokan reaktivitas dan abrasi dari senyawa kimia. Lalu untuk alat selanjutnya, boleh itu ada drying, alat dryer. Jadi alat dryer ini berarti pemisahan sejumlah kecil air atau zat cair lain dari bahan padat, sehingga mengurangi kandungan sisa zat cair di dalam zat padat itu sampai suatu nilai terendah yang dapat diterima.
Pengeringan biasanya merupakan alat terakhir dari sederetan operasi, dan hasil pengeringan biasanya siap untuk dikemas. Lalu untuk prinsip kerja dari drying ini sendiri adalah proses pengantaran panas dan massa yang terjadi secara serentak. Dalam pengeringan, air dihilangkan dengan prinsip perbedaan kelembapan antara udara pengering dan bahan yang dikeringkan. Lalu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perancangan alat drying ini, itu yang pertama ada pola suhu di dalam pengering, yang kedua ada perpindahan kalori dalam pengering, perhitungan beban kalor, yang keempat ada satuan perpindahan kalor, yang kelima perpindahan massa di dalam pengering. Baiklah, untuk selanjutnya di sini ada contoh soal, yaitu pada perhitungan analisa simulasi mesin pneumatic conveying untuk menghitung biji jagung. Untuk yang pertama, step pertama kita akan melakukan perhitungan terhadap kapasitas produksi, di mana laju alir massa atau M aksen yang direncanakan untuk kapasitas produksi pada kali ini yaitu 200 kg per jam. Produk yang diangkut adalah berupa biji jagung dengan kapasitas pemindah dapat dihitung dengan persamaan Q sama dengan M aksen dikali T, di mana M aksen adalah laju aliran massa dalam satuan kilogram per jam dan T itu adalah waktu dalam kesatuan jam. Untuk yang kedua, kita akan menghitung debit aliran partikel biji jagung. Menghitung volume biji-bijian dari rotary valve yang dipindahkan bisa menggunakan persamaan dua berikut, yaitu Q sama dengan M aksen dibagi rho, di mana Q tersebut adalah debit aliran partikel dalam satuan meter kubik per second. Yang lalu M aksen tadi adalah laju aliran massa dengan satuan kilogram per second. Dan yang terakhir itu ada rho, yaitu massa jenis dari jagung sendiri dengan satuan kilogram per meter kubik. Lalu yang ketiga, kita akan menghitung luas pipa. Perhitungan luas pipa di mana yang dilintasi bahan partikel jagung dalam pipa dengan jari-jari 25,4 mm atau sama dengan 0,0254 meter tersebut menggunakan persamaan 3 dengan rumus A sama dengan Pi per 4 dikali D kuadrat. Di mana A itu adalah luas penampang, P itu adalah ketetapan yaitu 3,14 dan R itu adalah jari-jarinya. Serta pada D itu adalah diameter. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah menghitung kapasitas udara dengan rumus Q sama dengan V dikali A pipa dikali epsilon. Itu Q itu adalah debit kapasitas udara, V itu adalah kecepatan udara, A pipa itu adalah luas penampang dari pipa, dan yang terakhir E itu adalah fraksi gas. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan pada hopper dengan rumus V sama dengan Q kali T, di mana Q itu adalah debit partikel jagung dan T adalah waktu. Selanjutnya, kita akan melakukan perhitungan beban maksimal statis dengan rumus P dikali R besar dikali L dikali BJA dikurang P dikali L besar dikali BJA. Selanjutnya, yang terakhir kita akan menghitung massa partikel jagung untuk memenuhi suatu akrilik, yang itu dengan rumus V sama dengan P dikali R kuadrat dikali L. Selanjutnya kami akan menayangkan sedikit video yang menjelaskan tentang simulasi of dense phase pneumatic conveyor. Baiklah, mungkin sampai situ dulu untuk pemaparan materi dari kami. Kami harap apa yang telah kami paparkan dapat membawa manfaat untuk teman-teman yang menonton. Akhir kata, mewakili rekan-rekan kelompok saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.